Pemirsa, video seorang kepala desa bersama perangkat desa Dokoro, Grobogan, Jawa Tengah yang bernyanyi sambil berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Hal itu membuat Bupati Grobogan kesal lantaran Grobogan masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Sebuah video yang memperlihatkan seorang kepala desa Dokoro, Grobogan, Jawa Tengah bersama jajarannya asik menyanyi dan berjoget bersama biduan tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Video yang berdurasi sekitar 16 detik ini terjadi pada 23 Juni lalu di Gedung Serbaguna desa setempat. Menurut Kepala Desa Dokoro, Mas Rukin, kegiatan ini dilakukan setelah pelantikan perangkat desa. Hal itu pun membuat Bupati Grobogan Sri Sumarni naik pitam. Ia akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Saya mohon Pak Kepala Desa, panjenengan tidak hanya maaf, nanti saya serahkan kepada kepolisian yang terkait. Siap, Bu. Ya, Baik. Bu. Baik, Pak Kades, silakan tanggapannya. Ya, makasih. Ya, Ibu Bupati, kami merasa bersalah karena spontanitas dan memang itu memang kejadian seperti itu tidak pantas. Atas kejadian ini, Kepala Desa mengaku menyesal dan meminta maaf, serta mengaku siap dengan konsekuensinya. Dengan kejadian ini, banyak warganet yang mengecam aksi perangkat desa lantaran Kabupaten Grobogan masuk dalam zona merah COVID-19. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Akibat mengabaikan tanda peringatan jembatan rusak, seorang pengendara motor terjun ke sungai sedalam 10 meter di Magetan, Jawa Timur. Sang pengendara mengira tanda yang dipasang adalah rambu peringatan COVID-19. Warga beramai-ramai mengevakuasi pengendara bersama sepeda motornya dari dalam sungai di Desa Bogem, Magetan, Jawa Timur. Pengendara motor mengaku tidak mengetahui jembatan tersebut terputus total akibat diterjang banjir 7 bulan yang lalu. Tanda larangan melintas yang telah dipasang warga di jembatan pun ia abaikan. Jembatan Bogem merupakan penghubung antar desa yang digunakan sebagai jalur alternatif dari Magetan menuju Ngawi. Dia enggak tahu kalau di sini jembatan putus itu enggak tahu. Belum mengetahui, belum pernah lewat. Kondisi korban waktu itu Selamat. Warga kini memasang tanda peringatan jembatan putus yang baru agar lebih terlihat sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, potret jalan rusak masih terlihat di pelosok tanah air dan viral di media sosial. Seorang wanita yang baru melahirkan ditandu sejauh 3,5 km karena kendaraan tak bisa melintas di jalan yang rusak. Warga Dusun Nambadia, Desa Sihastonga, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, tengah menandu wanita yang baru saja melahirkan. Francisca Sianiwarwun terpaksa ditandu karena kondisinya tak mampu menahan guncangan kendaraan bermotor karena jalan yang rusak. Warga pun bergantian menandu wanita 36 tahun ini melewati 3,5 km jalan berbatu. Pemerintah setempat berjanji untuk segera memperbaiki jalan ini agar peristiwa yang terjadi pada 15 Juni lalu tidak terulang kembali. sudah diperbaiki waktu itu pada tahun 2019 jalan tersebut, tetapi karena banyaknya orang mengungsi dari desa tersebut ke kota kecamatan, sehingga di sana ladang. Tapi namun sekarang kita sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik di sana, terutama seperti kita ketahui bahwa di sana listrik sudah masuk. Jalanan rusak telah menjadi makanan sehari-hari warga Dusun Nambadia. Bahkan sebelumnya tidak tersedia pasokan listrik di dusun ini. Kini tersisa 8 keluarga yang tinggal
setelah sebagian besar pindah ke kota karena minimnya fasilitas di dusun. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Menghindari petugas, seorang residivis spesialis pencurian di masjid kabur ke sumur. Residivis itu nekat terjun ke sumur sedalam 10 meter untuk bersembunyi. Polisi mengevakuasi Doni Putra, residivis spesialis pencurian di masjid dari sumur sedalam 10 meter yang berada di belakang rumahnya di Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tersangka terjun ke sumur untuk sembunyi dari petugas yang berusaha menangkapnya. Namun usahanya sia-sia karena tempat persembunyiannya terbongkar. Doni merupakan residivis spesialis pencurian barang-barang berharga di masjid. Barang-barang berupa handphone, uang seperti yang ada di depan saya, kemudian dijual. Benar sekali, tersangka D merupakan residivis perkara pencurian yang baru keluar dari penjara kurang lebih 3 bulan. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan uang hasil penjualan barang curian. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena bersenggolan di depan toko ponsel, seorang pria di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur membacok tangan pemuda hingga luka parah dengan samurai. Kejadian ini terekam oleh kamera pengawas di toko ponsel tersebut. Dalam rekaman kamera pengawas di toko ponsel ini, tampak 2 orang pria bersenggolan, kemudian terlibat cekcok. Adu mulut keduanya pun sempat dilerai oleh warga sekitar. Namun salah satu pria tersebut tak terima, kemudian pergi dengan motornya sambil mengancam. Tak seberapa lama, pria tersebut kembali dengan membawa samurai dan langsung menebas tangan korban. Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo akhirnya menangkap pria yang menjadi pelaku pembacokan. Tersangka saudara LP tidak terima, setelah itu dia langsung pulang ke rumah, mengambil senjata tajam, mengambil samurai. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.